Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 10 tentang pengauditan kas dan instrumen keuangan. Di sini ada nama-nama kelompok anggota kami. Yang pertama ada Hesti Astuti, yang kedua ada saya sendiri Ratu Khairunisa, yang ketiga ada Muhammad Abdul Aziz, yang keempat ada Tria Rifatul Muafidah, dan yang terakhir ada Sintayu Komalasari. Di sini ada 5 tujuan pengajaran. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis akun kas dan instrumen keuangan yang utama yang diselenggarakan oleh entitas bisnis. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara kas di bank dengan berbagai siklus transaksi. Yang ketiga, ada merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akun kas. Yang keempat, ada memutuskan kapan akan memperluas pengujian audit atas akun kas untuk pengujian lanjutan atas kecurangan material. Dan yang terakhir, ada merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akun-akun instrumen keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sintayu. Selanjutnya ada poin pertama yaitu akun kas dan instrumen keuangan. Akun kas umum. Akun kas umum adalah akun utama pada hampir semua organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran mengalir melalui akun ini. Sebagai contoh pengeluaran kas atau untuk siklus pembelian dan pembayaran biasanya dibayar dari akun ini. Demikian pula penerimaan kas dalam siklus penjualan dan pengumpulan piutang disimpan dalam akun ini. Yang kedua ada akun Impress. Akun Impress adalah suatu akun penggajian terpisah dengan menyediakan sejumlah kas yang tidak begitu besar. Akun Impress yang agak berbeda kadang-kadang juga digunakan perusahaan. Dalam tipe ini, perusahaan menyelenggarakan satu akun khusus untuk penerimaan dan satu akun lain untuk pengeluaran kas. Tipe seperti ini biasa digunakan untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai lokasi yang berbeda. Penggunaan akun Impress semacam itu dapat meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga ada akun bank cabang, dan keempat ada dana kas kecil Impress. Pada akun bank cabang berguna untuk membangun relasi pada komunitas lokal dan memungkinkan dilakukan sentralisasi pada level cabang. Pada perusahaan-perusahaan tertentu, penyetoran dan pengeluaran kas untuk setiap cabang dilakukan pada akun bank yang terpisah. Dan kelebihan kas secara periode ditransfer secara elektronik ke akun bank umum di kantor pusat. Lalu pada dana kas kecil Impress bukan suatu akun bank. Kas ini digunakan untuk pengeluaran yang berjumlah kecil yang bisa dibayar dengan lebih mudah bila memakai kas dibandingkan dengan memakai cek. Akun kas Impress ditetapkan dengan cara yang sama seperti akun bank Impress, tapi khusus untuk pengeluaran-pengeluaran yang berjumlah kecil seperti misalnya untuk pembelian perlengkapan kantor, perangko, atau makan siang karyawan. Yang kelima yaitu setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Termasuk dalam setara kas adalah deposito atas unjuk, dan money market fund. Setara kas yang bisa cukup material dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas. Hanya apabila berupa investasi jangka pendek yang bisa diubah kembali menjadi kas pada jumlah yang telah diketahui secara cepat dan tidak ada risiko signifikan pada nilai tukarnya sebagai akibat perubahan tingkat bunga. Lalu yang keenam ada instrumen keuangan. Akun instrumen keuangan meliputi investasi dalam surat berharga, seperti misalnya sekuritas utang dan sekuritas saham, instrumen derivatif, dan aktivitas hedging. Investasi dalam instrumen keuangan dapat dikelompokkan sebagai sekuritas untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki sampai jatuh tempo. Sedangkan derivatif dapat dikelompokkan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Perusahaan membeli sekuritas untuk diperdagangkan dengan maksud untuk menginvestasikan kelebihan kas untuk sementara waktu atau bisa juga menginvestasikan dalam instrumen keuangan derivatif sebagai cara hedging. Selanjutnya dilanjutkan oleh Triari Fathur Muafidah.
Jadi berikut ini adalah gambar 20.1, yaitu hubungan antara akun kas umum dengan akun kas lainnya. Untuk yang kedua, ada kas di bank dan siklus-siklus transaksi. Pembahasan tentang hubungan antara kas di bank dan siklus-siklus transaksi lainnya memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menunjukkan pentingnya pengujian audit atas berbagai siklus transaksi terhadap pengauditan kas. Yang kedua, membantu dalam pemahaman lebih lanjut pengintegrasian berbagai siklus transaksi. Di sini ada gambar 20.2, yaitu hubungan antara kas di bank dengan siklus-siklus transaksi. Dalam pengauditan kas, auditor harus membedakan antara pemeriksaan terhadap rekonsiliasi saldo menurut laporan bank dengan saldo menurut buku besar yang dibuat klien, dengan pemeriksaan untuk membuktikan apakah kas menurut catatan di buku besar telah mencerminkan semua transaksi kas yang terjadi selama tahun yang diperiksa. Sebagai contoh, setiap kesalahan penyajian berikut ini pada akhirnya akan berakibat kesalahan pembayaran atau kegagalan untuk menerima kas. Tetapi itu semua tidak akan dapat diungkapkan dengan melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu tidak menagih atau tidak mengirim faktur kepada pembeli. Yang kedua, penggelapan kas dengan cara mencegat kas sebelum penerimaan kas dicatat dan mendebit akun kerugian piutang. Yang ketiga, pembayaran ganda atau atas suatu faktur dari penjual. Yang keempat, pembayaran tidak semestinya atas pengeluaran untuk keperluan pribadi direksi. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian bahan baku fiktif. Yang keenam, pembayaran kepada pegawai melebihi jam kerja sesungguhnya. Yang terakhir, pembayaran bunga kepada pihak berelasi melebihi tarif bunga normal. Selanjutnya, pengujian atas rekonsiliasi bank akan dapat mengungkapkan kesalahan penyajian yang sama sekali berbeda dengan kesalahan penyajian di atas. Seperti misalnya, cek yang belum diuangkan ke bank tidak dimasukkan ke dalam daftar cek masih beredar, walaupun cek tersebut telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu penerimaan kas oleh klien yang terjadi sesudah tanggal neraca telah dicatat klien sebagai penerimaan kas tahun yang diperiksa. Selanjutnya, penerimaan kas beberapa waktu sebelum akhir tahun buku dan telah disetorkan ke bank pada bulan yang sama, tetapi dicantumkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Yang terakhir, pembayaran sebuah utang wesel dan telah didebitkan langsung ke saldo bank oleh bank, tetapi tidak tercantum dalam catatan klien. 3. Pengauditan akun kas umum. Dalam pengujian atas saldo akhir akun kas umum, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk menilai apakah kas sebagaimana tercantum dalam neraca telah ditetapkan secara wajar dan telah diungkapkan sesuai dengan 5 dari 8 tujuan pengauditan saldo yang digunakan untuk pengujian rincian saldo, atau keberadaan, kelengkapan, ketelitian, visa batas, dan kecocokan saldo. Metodologi untuk pengauditan saldo kas akhir tahun pada dasarnya sama dengan metodologi untuk semua akun neraca yang lain. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas tahap pertama. Kebanyakan perusahaan tidak memiliki risiko bisnis signifikan yang mempengaruhi kas. Namun demikian, risiko bisnis klien bisa timbul dari kebijakan manajemen kas yang tidak tepat. Risiko bisnis klien lebih banyak timbul dari setara kas dan tipe lain investasi. Penetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko intern tahap 1. Pada umumnya, saldo kas tidak material, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo tersebut hampir selalu material. Oleh karena itu, sering terdapat potensi untuk terjadinya kesalahan penyajian kas. Menilai risiko pengendalian tahap 1. Pengendalian internal atas saldo kas akhir tahun dalam akun kas umum dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, pengendalian kas siklus-siklus, pengendalian atas siklus-siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Kedua, rekonsiliasi bank independen. Rekonsiliasi bank yang dibuat dengan teliti oleh pegawai
klien yang kompeten meliputi tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, membandingkan data pembayaran dengan cek atau transfer elektronik dalam catatan bank dengan catatan pengeluaran kas perusahaan meliputi tanggal penerimaan pembayaran dan jumlah rupiahnya. Yang kedua, memeriksa setoran ke bank dengan catatan penerimaan kas perusahaan meliputi tanggal pembayaran dan jumlah rupiahnya. Yang ketiga, memeriksa keberurutan penggunaan cek dan menyelidiki jika ada nomor yang hilang. Yang keempat, merekonsiliasi semua hal yang menyebabkan perbedaan antara saldo per buku dengan saldo per bank sesuai dengan keadaannya. Yang kelima, merekonsiliasi total pendebetan dalam laporan bank dengan total dalam catatan pengeluaran kas perusahaan. Yang keenam, merekonsiliasi total pengkreditan dalam laporan bank dengan total dalam catatan penerimaan kas perusahaan. Yang ketujuh, mereview transfer bank yang terjadi pada akhir tahun untuk memastikan ketepatan pencatatannya. Yang kedelapan, tindak lanjut cek dalam perjalanan akhir bulan ke bulan berikutnya. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi tahap 2. Saldo kas dipengaruhi oleh semua siklus yang lain kecuali siklus persediaan dan penggunaan sejumlah besar transaksi mempengaruhi kas. Perancangan dan pelaksanaan prosedur analitis tahap ketiga. Dalam banyak audit, bank rekonsiliasi akhir tahun diaudit secara ekstensif. Penggunaan prosedur analitis untuk penguji kewajaran saldo kas dipandang kurang penting dibandingkan dengan para area audit yang lain. Perancangan pengujian rincian saldo kas tahap ketiga, titik tolak pemeriksaan atas saldo akun bank umum adalah mendapatkan rekonsiliasi bank dari klien untuk dimuat dalam dokumentasi auditor. Gambar 20.3 schedule audit untuk rekonsiliasi bank. Untuk mengaudit kas di bank, auditor memeriksa kebenaran rekonsiliasi bank yang diterima dari klien. Tujuan audit saldo dan pengujian rincian saldo yang lazim dilakukan dalam pengujian akun kas. Tabel 20.1 tujuan audit saldo dan pengujian rincian saldo untuk akun kas umum di bank. Tujuan audit saldo yang pertama, kas sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank telah ditotal dengan benar dan cocok dengan jumlah di buku besar atau kecocokan saldo. Prosedur pengujian rincian saldo, jumlahkan ke bawah daftar cek dalam perjalanan dan membayar secara elektronik serta setoran dalam perjalanan. Periksa penambahan dan pengurangan dalam rekonsiliasi bank termasuk semua hal yang direkonsiliasi. Terus saldo per buku dalam rekonsiliasi ke buku besar. Komentar pengujian ini dilakukan sepenuhnya pada rekonsiliasi bank, tidak mengacu pada dokumen atau catatan kecuali ke buku besar. Yang kedua, tujuan audit saldo kas sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank benar-benar ada atau keberadaan. Kas yang ada di bank telah dicatat atau kelengkapan. Kas di bank sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi dicatat dengan teliti atau ketelitian. Prosedur pengujian rincian saldo, lihat penjelasan lebih lanjut prosedur-prosedur berikut. Minta dan ujilah konfirmasi bank. Minta dan ujilah cut-off laporan bank. Ujilah rekonsiliasi bank. Lakukan pengujian kas. Ujilah kemungkinan terjadinya kiting. Untuk komentar, ini adalah 3 tujuan terpenting untuk kas di bank. Prosedur digabungkan karena sangat berkaitan erat. 3 prosedur terakhir hanya perlu dilakukan apabila pengendalian internalnya lemah. Yang ketiga, untuk tujuan audit saldo, transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Untuk prosedur pengujian rinci saldo menerima kas, hitunglah kas yang ada di perusahaan pada akhir
hari terakhir tahun buku dan segera telusur ke setoran dalam perjalanan dan jurnal penerimaan kas. Telusur setoran dalam perjalanan ke cut-off laporan bank. Pengeluaran kas, hitunglah kas yang ada di perusahaan pada hari terakhir tahun buku dan segera telusur ke cek dalam perjalanan dan jurnal pengeluaran kas. Telusur cek dalam perjalanan ke laporan bank bulan berikutnya. Untuk komentar, apabila menerima kas setelah akhir tahun, buku dimasukkan dalam jurnal, maka posisi kas akan nampak lebih baik dari yang sesungguhnya. Hal seperti itu disebut holding open, jurnal penerimaan kas. Holding open jurnal pengeluaran kas akan mengurangi utang usaha dan biasanya meningkatkan rasio lancar. Prosedur pertama untuk pengujian visa batas, penerimaan, dan pengeluaran kas mensyaratkan auditor hadir pada akhir tahun buku. Penerimaan konfirmasi bank. Standar audit tidak mensyaratkan adanya konfirmasi bank dalam pengauditan kas, namun dalam praktik para auditor biasanya memperoleh konfirmasi langsung dari semua bank atau lembaga keuangan yang memiliki hubungan bisnis dengan klien, kecuali apabila terdapat banyak akun yang tidak aktif. Di sini ada gambar 20.4 konfirmasi standar untuk lembaga keuangan. Memeriksa aktivitas bank setelah akhir tahun buku. Cut-off laporan bank adalah laporan bank sebagian atau tidak sebulan penuh, tapi hanya memiliki beberapa hari sesudah tanggal neraca, yang dikirimkan oleh bank langsung kepada auditor atau secara online ke catatan elektronik akun klien di bank. Tujuan cut-off laporan bank adalah untuk memeriksa hal-hal yang direkonsiliasi dalam rekonsiliasi bank akhir tahun yang dibuat klien dengan bukti yang belum terdapat pada klien. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor meminta kepada klien agar bank mengirim laporan bank sebagian untuk jangka waktu sekitar 7-10 hari sejak awal tahun langsung kepada auditor. Pengujian rekonsiliasi bank. Memeriksa auditor atas rekonsiliasi meliputi beberapa prosedur. Yang pertama, memeriksa ketelitian perhitungan dalam rekonsiliasi. Yang kedua, menelusur saldo dalam konfirmasi bank dan saldo awal dalam cut-off laporan bank ke saldo per bank dalam rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa semua menunjukkan angka yang sama. Yang ketiga, menelusur cek yang ditarik dan dicatat sebelum akhir tahun buku dan tercantum dalam cut-off laporan bank ke daftar cek dalam perjalanan dalam rekonsiliasi bank dan ke jurnal pengeluaran kas pada periode sebelum akhir tahun buku yang diaudit. Yang keempat, menyelidiki semua cek yang signifikan yang tercantum dalam daftar cek dalam perjalanan yang tidak tercantum sebagai cek telah diuangkan dalam cut-off laporan bank. Yang keempat, menelusur setoran dalam perjalanan ke cut-off laporan bank. Semua penerimaan kas yang belum disetorkan ke bank pada akhir tahun buku harus ditelusur ke cut-off laporan bank untuk memastikan bahwa setoran tersebut telah disetorkan segera setelah awal tahun buku yang baru. Yang kelima, memeriksa semua unsur rekonsiliasi lain dalam laporan bank dan rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi unsur-unsur seperti biaya administrasi bank, kesalahan bank dan koreksinya, dan transaksi yang didebitkan atau dikreditkan langsung oleh bank. Di sini ada gambar 20.5 jenis-jenis pengujian audit yang digunakan untuk kas umum di bank. Di sini kita bisa lihat untuk kas di bank pada saldo awal di debit penerimaan kas diaudit dengan PPT, PST, dan PA, lalu dikredit pengujian kas diaudit dengan PPT, PST, dan PA. Pada saldo akhir di debit diaudit dengan PPB, PA, dan PRS. Selanjutnya itu pengujian pengendalian siklus transaksi PPT ditambah pengujian pengendalian atas proses
rekonsiliasi bank PPB ditambah pengujian substantif transaksi PST ditambah prosedur analisis PA ditambah pengujian rincian saldo PRS sama dengan bukti yang cukup dan tepat. Poin keempat ada prosedur-prosedur berorientasi kecurangan. Yang pertama ada prosedur-prosedur berorientasi kecurangan. Pertimbangan penting dalam pengauditan kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud. Auditor harus memperluas prosedur-prosedur dalam pengauditan kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan material apabila pengendalian internal klien lemah. Prosedur-prosedur yang bisa menemukan kecurangan dalam penerimaan kas antara lain yang pertama, konfirmasi piutang usaha, yang kedua, pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi lapping, yang ketiga, mereview ayat-ayat jurnal ke akun kas untuk melihat kemungkinan adanya hal yang tidak biasa, yang keempat, membandingkan order dari pembelian dengan penjualan dan penerimaan kasnya, yang kelima, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung untuk penghapusan piutang dan retur penjualan. Yang kedua ada memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Apabila auditor berkeyakinan bahwa rekonsiliasi bank pada akhir tahun mengandung kesalahan penyajian yang disengaja, maka auditor biasanya memperluas pengujian atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Misalkan terdapat pengendalian material pada pengendalian internal dan akhir tahun buku klien adalah 31 Desember. Berdasarkan pendekatan yang lazim, auditor akan yang pertama memulai dengan rekonsiliasi bulan November dan membandingkan semua unsur dalam rekonsiliasi dengan bukti pengeluaran cek dan dokumen lain yang dilampirkan pada laporan bank bulan Desember. Yang kedua, membandingkan semua cek yang diuangkan dan setoran ke bank dalam laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas bulan Desember. Yang ketiga, menelusur semua hal yang belum terrealisasi dalam rekonsiliasi per 31 Desember yang dibuat klien untuk memastikan bahwa semua telah dimasukkan. Yang keempat, memeriksa bahwa semua unsur rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank per 31 Desember mencerminkan unsur-unsur dari rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal bulan Desember yang belum terrealisasi di bank. Yang ketiga ada pengujian kas atau proof of cash. Auditor menggunakan pengujian kas untuk menentukan apakah hal-hal di bawah ini telah dilaksanakan. Yang pertama ada semua penerimaan kas disetorkan ke bank. Yang kedua, semua setoran ke bank telah dicatat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, semua pengeluaran kas terbukukan dibayarkan oleh bank. Yang keempat, semua yang dibayar oleh bank telah dicatat. Suatu pengujian kas meliputi 4 tugas rekonsiliasi berikut ini. Yang pertama, merekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo di buku besar pada awal periode pengujian kas. Yang kedua, merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas pada periode yang direkonsiliasi. Yang ketiga, merekonsiliasi cek-cek yang dibayar bank dan pembayaran secara elektronik pengeluaran yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas pada periode yang direkonsiliasi. Yang keempat, rekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo di buku besar pada akhir periode yang diuji. Dengan menggunakan pengujian kas, auditor menggabungkan pengujian substantif transaksi dengan pengujian rinci saldo. Pengujian kas adalah pengujian atas transaksi terbukukan, sedangkan rekonsiliasi bank adalah pengujian atas saldo kas pada suatu saat atau tanggal tertentu. Pengujian kas adalah metode yang sangat bagus untuk membandingkan penerimaan kas dan pengeluaran terbukukan dengan akun bank dan rekonsiliasi bank. Namun demikian, pengujian kas tidak efektif untuk menemukan cek yang dibuat dalam jumlah yang tidak tepat, cek yang mengandung kecurangan, atau kesalahan penyajian lain yang tercantum dalam catatan pengeluaran kas yang tidak benar. Di sini ada gambar 20/6 tentang pengujian kas proof of cash interim. Yang keempat ada pengujian transfer antar bank. Pelaku penggelapan biasanya menutupi pencurian kas dengan melakukan apa yang disebut cheating, yaitu
transfer uang dari bank yang satu ke bank yang lain dan mencatat transaksi tersebut dengan cara yang salah. Untuk menguji ada tidaknya cheating, termasuk menguji kesalahan tidak disengaja dalam pencatatan transfer antar bank, auditor dapat membuat daftar semua transfer antar bank yang terjadi beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah akhir tahun buku, dan menelusurinya ke catatan akuntansi untuk memeriksa apakah itu telah dicatat dengan benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada daftar transfer antar bank. Yang pertama, ketetapan informasi pada dasar transfer antar bank harus diperiksa. Yang kedua, transfer antar bank harus dicatat baik pada bank penerima maupun penyetor. Yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan untuk setiap transfer harus menunjukkan tanggal pada tahun buku yang sama. Yang keempat, pengeluaran dalam daftar transfer bank harus dengan benar dimasukkan ke atau dikeluarkan dicek dalam perjalanan dalam rekonsiliasi bank akhir tahun. Yang terakhir, penerimaan dalam daftar transfer antar bank harus dengan benar dimasukkan ke atau dikeluarkan dari setoran dalam perjalanan dalam rekonsiliasi akhir tahun. Lalu yang kelima ada pengauditan akun-akun instrumen keuangan. Dalam pengujian saldo-saldo instrumen keuangan akhir tahun, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan akurat untuk mengevaluasi apakah akun-akun instrumen keuangan sebagaimana nampak dalam neraca. Setelah disajikan dengan wajar dan diungkapkan dengan cepat sesuai dengan 8 tujuan audit saldo yang digunakan untuk pengujian rincian saldo, yaitu keberadaan, kelengkapan, keakuratan, penggolongan, bisa batas, kecocokan saldo, nilai bersih, bisa direalisasi, dan hak. Ini ada metodologi untuk pengauditan akhir tahun atas instrumen-instrumen keuangan. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien terhadap instrumen keuangan. Tahap 1. Risiko bisnis yang terpengaruh terhadap instrumen keuangan berbeda-beda tergantung pada signifikasi dan keagresifan perusahaan dalam aktivitas investasi. Risiko akan tinggi untuk perusahaan yang melakukan investasi dalam sekuritas atau instrumen keuangan derivatif yang kurang liquid. Dan apabila investasi mencerminkan proporsi yang besar terhadap total aset, perusahaan-perusahaan jasa keuangan memiliki risiko tinggi karena tingginya volume aktivitas dan jenis instrumen yang diperdagangkan. Selanjutnya ada penetapan materialitas kinerja dan nilai risiko inheren tahap 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen berkaitan dengan aktivitas investasi, misalnya untuk meminimumkan risiko, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman perusahaan di masa lalu dengan investasi tertentu, dan apakah faktor eksternal seperti misalnya risiko kredit atau risiko tingkat bunga berdampak terhadap asersi-asersi yang relevan. Banyak dari risiko tersebut berkaitan dengan tujuan dan keakuritan atau ketelitian penggolongan dan nilai bisa direalisasi. Next. Selanjutnya ada nilai risiko pengendalian tahap 1. Auditor harus mendapatkan pemahaman mengenai perancangan dan efektivitas pengoperasian pengendalian internal yang berkaitan dengan inisiasi, otorisasi, penggolongan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan aktivitas investasi. Di atas segalanya, yang terpenting adalah bahwa manajemen memiliki, yaitu yang pertama ada strategi investasi dan pemahaman tentang tingkat berbagai risiko. Lalu yang kedua ada prosedur yang diterapkan untuk menggolongkan instrumen keuangan sebagai untuk diperdagangkan atau trading.
tersedia untuk dijual atau disimpan hingga jatuh tempo. Ketiga, prosedur audit yang diterapkan untuk menginisiasi mencatat transaksi, dan yang keempat ada penilaian internal yang kuat dalam mengestimasi nilai pasar, seperti misalnya personil yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam nilai estimasi level dan level 3. Selanjutnya ada merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi tahap 2. Pengujian transaksi yang dilakukan berkaitan dengan instrumen keuangan yang meliputi pembelian dan penjualan sekuritas dan derivatif atau transaksi, hedging, laba rugi yang berkaitan dan pendapatan bunga dan dividen. Auditor biasanya mengandalkan pada laporan atau pemberitahuan dari pialang kepala klien yang rinci tentang pembelian dan penjualan dari manajer investasi untuk menguji pembelian dan penjualan sepanjang pengendalian dari manajer investasi untuk menguji dipandang efektif, menelusur pembayaran atau hasil yang diperoleh, kecatatan pengeluaran kas dan penerimaan kas, dan juga memeriksa ketelitian perhitungan laba atau rugi. Pendapatan bunga dapat dihitung ulang, demikian pula dividen dapat dihitung ulang dan dibandingkan ke sumber-sumber independen. Next. Lalu selanjutnya ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis tahap 2. Prosedur analitis biasanya tidak begitu penting dalam menilai saldo akhir tahun instrumen keuangan karena saldo-saldo tersebut bisa berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak selalu berkaitan dengan akun yang lain. Namun demikian, prosedur analitis bisa digunakan untuk pengujian kewajaran pendapatan bunga dan dividen. Auditor juga bisa membandingkan persentase relatif investasi pada ketiga kategori nilai wajar, itu level 1, 2, atau 3, dari tahun ke tahun untuk menilai perubahan dan strategi investasi atau risiko portofolio. Selanjutnya ada merancang pengujian rinci saldo instrumen keuangan tahap 3. Titik tolak pengujian saldo akhir tahun akun-akun instrumen keuangan adalah mendapatkan suatu daftar skedul aktivitas investasi selama tahun diperiksa. Daftar aktivitas investasi meliputi saldo awal, pembelian dan penjualan instrumen keuangan termasuk laba atau rugi. Saldo akhir yang dicatat pada nilai wajar, pasar atau nilai lain sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Daftar tersebut juga berisi pendapat dividen dan pendapatan bunga. Tujuan terpenting adalah keberadaan, keakuratan nilai bisa direalisasi untuk investasi dalam sekuritas, sedangkan kelengkapan juga penting untuk instrumen keuangan derivatif. Selanjutnya ada tabel 20.2, tujuan audit saldo dan pengujian rinci saldo untuk akun-akun instrumen keuangan. Pada tabel tujuan audit saldo, instrumen keuangan yang tercantum daftar aktivitas investasi telah dijumlah menurun dengan benar dan kecocokan dengan buku besar, masuk kecocokan saldo. Dan untuk prosedur pengujian rinci saldonya, jumlah penurunan daftar aktivitas investasi, lalu pemeriksaan kebenaran pejumlah dan pengurangan dalam daftar aktivitas investasi, telusur saldo akhir per kategori ke buku besar. Lalu komentarnya, investasi bisa diklasifikasi sebagai untuk diperdagangkan, tersedia dijual, dan disimpan hingga jatuh tempo. Lalu daftar pencangkup sekuritas yang dinilai menggunakan estimasi nilai wajar level 1, level 2, atau level 3. Lalu yang kedua ada
instrumen keuangan tercantum dalam daftar aktivitas investasi benar-benar ada keberadaan. Lalu instrumen keuangan yang ada telah dicatat, itu termasuk kelengkapan. Lalu instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi benar-benar akurat, itu masuk keakuratan. Lalu untuk prosedur pengujian rinci saldonya, konfirmasi kepada pialang, inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif, inspeksi perjanjian. Lalu untuk komentarnya, biasanya konfirmasi dipandang sudah memberikan bukti yang cukup tanpa auditor melakukan inspeksi fisik atas sekuritas atau kontrak. Sekuritas dan kontrak biasanya disimpan oleh pialang. Yang ketiga ada instrumen keuangan telah digolongkan dengan tepat dalam laporan keuangan masuk penggolongan. Lalu pengujian ketetapan sebagai diperdagangkan, tersedia, dijual, atau disiapkan hingga jatuh tempo. Periksa ketetapan penggolongan dalam catatan kaki tentang estimasi nilai wajar level 1, 2, atau 3. Komentarnya, penggolongan ini didasarkan pada tujuan manajemen dan membutuhkan pertimbangan. Lalu yang keempat ada transaksi instrumen keuangan telah dicatat pada periode yang tepat. Itu masuk ke visa batas. Pemeriksa sejumlah transaksi menjelang akhir tahun dan laporan dari pialang untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Komentarnya, visa batas lebih penting dalam pengujian transaksi karena kalian ingin mencatat laba atau rugi penjualan pada akhir tahun. Yang terakhir, instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi pada akhir tahun telah ditetapkan dengan jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Masuk nilai bisa direalisasi. Periksa kota harga pasar, uji pengelola yang dibuat manajemen, ujilah asumsi manajemen berkaitan dengan penilaian, pertimbangan untuk menggunakan pasar atau spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar, pertimbangkan apakah diperlukan untuk mengakui kerugian karena penurunan nilai. Intinya, ini adalah tujuan yang paling sulit untuk diuji. Dan prosedurnya bisa berbeda tergantung pada strategi investasi klien serta jenis instrumen keuangan. Yang terakhir, perusahaan mempunyai hak kepemilikan atas instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi, masuk hak. Periksa dokumen pendukung dan kontrak-kontrak, lalu konfirmasi keuntungan-keuntungan penting dalam kontrak derivatif, review notulen rapat Dewan Komisaris untuk memastikan ada tiadanya sekuritas yang dijadikan agunan. Lalu komentarnya, hak diuji dalam kaitan dengan pengujian keberatan dan keakuratan ketika mereview pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.